Ayana tu nak kadang kagere wariala, angka gere baca dosa lama. Iya tu kau gere wariala nasoronoi itu untuk membedakan. Padahal sitongan na pada mu. Iya. Ya ko makale mo paloke gay nyawana, tanya nyawana manu aku tanang. Aga akatana tau melo igere ramano. Iya ko tasyakuran panguloy tanda kesyukurannya nasabaya to tu sikiri na lokoloy. Ina tu nasa maka demu paloke ge nyawana tanya nyawana lo kolo aku tanang akatana minasanna itu tau magere manu yaga. Makanya sebelum menyembeli ayam tanyakan ke pemiliknya ini untuk acara apa. Kalau tasyakuran tapangulo kupong Allah Ta'ala sampai sebagai tanda kesyukurannya iya tona tu sikiri na olo kolo. Ada yang halal tapi berubah menjadi haram. Misalnya beli ayam di pasar dibawa ke rumah kemudian dicuci, setelah dicuci dibuang airnya, kemudian masih ada sisa air bergenang di baskom dan itu warna darah masih ada. Komeki komaromoi aja tapagang ya konolai angin apa saya malolisu nolai ya ililai malolisu udara malolisu tapakosong sengi. Jangan banyak menuntut ke suami. Karena sebesar apapun rezeki yang kau diberikan tidak akan pernah cukup kecuali kau bersyukur. Yang kami muliakan, saya hormati Bapak yang mewakili Bapak Kapolsek, ya, Bapak Babinsa, dan seluruh hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Bugis? Yang tidak bisa bahasa Bugis angkat tangan. Oh, cuma 3 ya. Empat. Pertama, kita kalau ya, oke. Semakin banyak pendapat, semakin terbuka orang belajar di media sosial. Sekarang kebanyakan orang tidak lagi punya guru. Okomi HP mengaji, okomani HP mangkali ngeceramah, sehingga kadang ulama itu tidak lagi dipakai untuk mengambil ilmu. Padahal itu bahaya, karena itu satu arah. Saya saja yang ngaji berapa lama ke ulama, tidak berani ngaji hadis tanpa guru, tapi harus dipahami sesuai dengan pemahaman para ulama-ulama kita. Nah, ini yang penting dulu saya sampaikan berkaitan dengan peringatan Maulid. Sebaya jama-jama kita jamaewe angkat tahu dena maulud, angkat tahu dena maulud. Nah, sebab nangga ibidah. Maka daya jama-jama maulid denang kana jame nabita paralu ki upapahangi. Maka daya ro maulid bukan syariat. Maulid itu bukan syariat. Jadi ya koto makada peringatan maulid berarti peringatan waktu kelahiran Rasulullah. Koto makada maulid. Iya koto makada maulud berarti peringatan terhadap Rasulullah orangnya. Jadi ya kau angkat atau tolak maulid keliru. Nah sebab maulid itu waktu lahir. Agak hukumnya tidak ada. Tidak ada hukumnya. Maulid itu takdir. Maulud juga takdir. Tidak ada hukumnya. Nanti ketika dilakukan itu baru bisa lahir hukum. Gelasnya tidak ada hukum. Tapi ketika difungsikan itu melahirkan hukum. Makomati itu maulid iya koma mauluki mendengarkan ceramah, bersedekah, silaturahmi, perbuatan yang di dalamnya karena itu diperintahkan oleh agama. Saya ambil contoh lagi, pisau. Dek gaga hukumnya pisau. Tapi ketika pisau itu dipakai Pak Imam untuk menyembelih binatang kurban, maka itu sunnah. Satu. Jadi itu sunnah.
Bukan pisaunya yang sunnah, tapi fungsi pisaunya mendatangkan sunnah. Nah sama ipakai mak gere kerobah, tapi aku ipakai mancang itu sogi enak payaladina, maka itu menjadi haram. Bukan pisaunya, tapi fungsinya. Padamu HPW, iya kota pakai mangkalinga ceramah, tak pakai mengaji, maka itu sunnah karena fungsinya. Tapi ya kota pakai masobis, pakai selingkuh, maka itu menjadi haram. HP-nya sama, tapi bisa hukumnya berubah ketika memanfaatkannya berbeda. Makomati maulid ya dia tu maulid dia nawat dihukumi maka haram, dia nawat dihukumi kada bid'ah. Sebenarnya bid'ah itu bukan hukum. Ya kau angkat tahu maka ada bid'ah tatanaiwi, maka ada aga hukumna. Jangan katakan bid'ah, karena bid'ah itu bukan hukum. Hukum itu haram, wajib, makruh, sunnah, mubah. 5 itu hukum. Ya kong kagak na jamatai nak kada bid'ah, podangi kadaga hukumna. Karena kalau wajib kebalikannya berarti haram. Kalau sunnah kebalikannya berarti makruh. Mubah ini yang berdiri sendiri. Misalnya, paling contoh, masuk ke dalam masjid, kita dahulukan kaki kiri, itu makruh. Kalau kaki kiri yang didahulukan, karena sunnahnya mendahulukan kaki kanan. Ya kau masuk ke boleh masih gie, dahulukan kaki kiri, itu sunnah. Tapi ya kau aja atau tata palayolo, maka itu makruh. Jadi makruh itu kebalikan sunnah. Tabahan nih. Mandreki deta bismillah makruh karena sunnahnya baca basmalah. Meloki berhubungan badan si balakai tadeta jenne, maka itu makruh karena sunnahnya berwudu. Jadi ya kodeta pigau sunnah makruh asanna tanya bid'ah. Tapi mega tau makokoe ketika tidak menjalankan yang sunnah langsung mengatakan bid'ah, agak bahayana. Ya ko makadaki makruh dena tamaranaka. Nah sabab makruh tidak berdosa, cuma rugi karena tidak dapat pahala. Tapi ya ko makadai bid'ah capakna pasti neraka. Apa makadai kullu muhdatsatun nabi wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ya tu namanya tahu magampala da makada tamaranaka karena yang dia pakai bid'ah bukan hukum. Tabahan. Iya ko dia tapahangi makundrutongangi. Jadi jangan pakai istilah bid'ah. Ulama dari dulu sudah tahu itu. Tapi kembali ke hukum. Ya kau makai wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Paku baniro. Ma pakai tasbih, agak hukumlah. Aja nak kada bid'ah. Bid'ah itu bukan hukum. Maka apa pakai ini sunnah. Angka maka tidak ada dasarnya. Deme matoga ada dasarnya bilang tilangnya. Tapi yang ada sahabat bersikir menggunakan biji kurma. Iro batu karomai Nabi bilang untuk mengambil hitung-hitungan sikir dan Nabi tidak melarang. Sekarang lebih modern, disambunglah biji-biji itu dikasih pengikat, maka itu menjadi tasbih. Kenapa ada yang menghitung sikir? Karena ada namanya wirid, menghitung jumlah zikir dibaca pada waktu tertentu dan ditetapkan jumlahnya, namanya wirid. Kalau hanya bersikir tidak ditentukan jumlahnya, kapanpun dibaca namanya sikir. Si salah ya kau makan sikiri mah baca bawami syagi-syagi baca. Bi baca tu isi sabui baca tu dos sabung katonang kana telu ni katonang kana pitu, pokoknya sempak-sempaknya. Ya kau dega gaboti mega ke sikiri nah. Ya kau mega boti tak desi sikiri nah. Atau masih kiri ni itu. Tapi kalau wirid ditentukan jumlahnya. Misalnya baca surah Al-Ikhlas 10 kali setiap selesai sholat subuh. Itu wirid namanya. Dilakukan sepanjang masa. Orang yang punya wirid itu disukai oleh Allah. Maka namagai Nabi tamakada. Amal yang paling disukai oleh Allah adalah amal yang berkesinambungan. Wa inqallah walaupun sedikit. Iya. Namo kulu Allahum yang ke-10 kososomu kita baca. Daripada kasih ratu cica misi tahu. Namo 2 sabu misumbangan takoyle setiap subuh 2000 daripada si ratu sabu cica misi tahu. Kan begitu. Ya, karena berkesinambungannya itulah yang disukai oleh Allah karena kita istiqamah dalam kebaikan.
Apa iya ko ya mesoi tapi kau deceng edesi tapi kau baja rogi gitu. Apa makanja ki asoi daripada bajana. Tapi kalau hari ini kasih 2.000 besoknya lagi 2.000 berarti istiqamah dalam kebaikan. Nah iya tuh tahu makanja tuh 5 pandanungan ngedece. Itu kuncinya. Tania bida ya tuh. Tahu makun rupaham aja tuh 5 pasalah. Ini penting saya sampaikan dulu. Kemudian masalah yang kedua, ini juga penting saya sampaikan. Banyak orang memahami hadis itu, memahami agama itu secara tekstual, bukan kontekstual. Jadi naik kami mapasilepo mi mataru, tumpu kulun na minasang ito matayo. Teksnya. Makuye. Saya kasih contoh dalam masalah hadis. Rasulullah itu angkat tahu makutana, ya Rasulullah. Ketika saya sudah berwudu kemudian menyentuh kemaluan tanpa pelapis, kemudian saya mau sholat, apakah saya harus berwudu kembali? Agana sanabita, tidak usah. Jadi purakama ki mak jenne, tagis say alena beliau tanpa pelapis, namero ki masampajang, aja na tak jenne. Nah, sebab makanan nabita yang kau santu itu sama dengan anggota tubuh yang lain. Ni tahu makutana, we Arab Badui, arak tahu mato pole bulue. Tudang yang nabita ko sa din masigi sampai na masigi pelantaran na masigi nang kapole makutana 29 hari kemudian. Nah, dalam ilmu setelah hadis itu 29 hari kemudian ada 3 anak muda mendatangi Rasulullah dengan pertanyaan yang sama. Ya Rasulullah, kalau kami sudah berwudu kemudian kami menyentuh kemaluan tanpa pelapis, kemudian kami ingin sholat, apakah kami harus berwudu? Agana sanabita, ajene mana kok? Berwudulah kalian semua. Kaya kana ya curi kumakuya. Nah pada nabita pada to pakutana tapi liangi jawabannya. Yo nak pamulangi maka dia nabita dia na marigaga. Magi ya kedua nak nabita berwudulah kalian semua. Di sini lah dipakai kaidah nasi mansuk, yang kedua al-jam'u, yang ketiga metode tarjih. Makanya 3 metode dalam hadis ini penting. Inilah yang dipakai metode tarjih, lai taliti. Maka dai tau matoh. Tau boleh bulu dia misangi. Na tau matoh nangka tu kekurangan na tau matoh mataru-taru. Ajak kama maka dai nabita batal nak kada de. Aja mana mau pakai hadis na jolo ya. Karena ini diragukan. Siapa tahu salah perengkalingan. Dibanding 3 anak muda, wah iya kuya talu anak muda makanya perengkalingan. Talu to pa ang kasasin na. Berarti ini yang kuat. Makanya Imam Syafi'i mengatakan batal. Karena dia pakai itu. Angka toto pandrita dia na pakai. Dia pakai metode nasi mansuk. Maka mana hadis yang pertama? Ternyata hadis pertama adalah itu yang tidak mengatakan tidak batal. Nanti hadis kedua Nabi mengatakan berwudulah kalian semua. Berarti hadis lama. Kalau undang-undang namanya di amandemen. Berarti ini undang-undang lama tidak dipakai. Itu namanya nasi mansuk. Dihapus oleh hadis yang terbaru. Makanya tidak berlaku hadis kedua. Angka toto pandrita tenero na pakai. Dia pakai semua. Nah DJ nak kuatu. Yang pertama Nabi juga sampaikan. Yang kedua Nabi juga sampaikan. Nah Nabi itu tidak pelupa. Nah apa je tu 20 si rasul na dia pa je tu negara si ulang Nah Nabi pasti tahu sebenarnya. Lihat siapa yang bertanya. Yang bertanya pertama orang tua. Oh berarti kalau orang tua menyentuh kemaluannya tidak apa-apa. Karena tidak ada syahwat. Wadi gaji tu mata minakakangi. Tidak batal. Yang membatalkan bukan karena menyentuhnya, tapi karena adanya syahwat. Karena yang bertanya kedua adalah anak muda, pasti ada syahwatnya. Sehingga batalnya bukan karena menyentuh, tapi karena ada syahwat. Cik di hadesa telu pendapat. Kayak karena salah ko makiro. Ya ko cik di manita paham matu tak pasal manangnya. Maka hadisan na nabita cocok nih hadisan na nabita. Tapi memahami hadis itu ada beberapa langkah. Tabahan nih. Iya nade napahang ita ya pae tulima pangewatu. Berkaitan dengan sholat angka mana itu? Sampajange, pak doangange, ada semua. Iya. Karena agama memang itu pak 3 kajiannya.
Ada namanya kajian Islam, ada kajian iman, ada kajian ihsan. Kalau kajian Islam hukum-hukum, asa sampajange, asa haji, tata cara puasa. Namun ya tuh maka tega, mereka tanai ibu. Ini kalau orang puasa Ramadan, kemudian berhubungan badan di siang hari di bulan Ramadan, berhubungan badan ikosoi, kaparatnya apa? Puasa 2 bulan berturut-turut kalau berhubungan badan. Tapi pertanyaan yang saya munculkan, ketika ada orang melakukan perjalanan musafir, kemudian dia tidak berpuasa, kemudian berhubungan badan, apakah dia harus ganti puasanya juga 2 bulan berturut-turut? Tidak, berarti tidak. Ya kau makadaki deh, peko nggak tahu orang malangi narusai puasa na kosoi, napa berhubungan si bapak sanganlah, apakah dia harus ganti atau tidak? Magan. Coba kere. Iya kau puasa ki orang malangi, puasa ki kosoi. Napa berhubungangi? Iya hubungangi nasabari na batal puasata, maka mengganti puasa 2 bulan berturut-turut. Tapi pekoi narekota rusai puasata, napa ki berhubungan? Berarti hanya diganti 1, bukan 2 bulan. Nasabadeta puasa tak berhubungan. Jolo-jolo ya aja. Disinilah fikih. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, orang yang melakukan hubungan suami istri ketika dalam keadaan berpuasa, maka ketika hubungannya menyebabkan dia batal puasanya, maka dia harus ganti 2 bulan berturut-turut. Tapi kalau dia tidak berpuasa kemudian berhubungan, maka tetap hanya 1 yang diganti. Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah menolak itu, sehingga dia mengatakan orang yang makan, orang yang minum secara sengaja, orang yang berhubungan, semua kafaratnya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi ya kau angkat Allah pasai nana rusai puasana, maka mesti itu kafaratnya adalah membayar 2 bulan puasa berturut-turut, bukan hanya berhubungan badan. Magai karena Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah mengantisipasi orang mengakali agama. Aja kamang kabut timparu lawi minu jolo napa berhubungan di menatolai, sehingga dia mengatakan makan minum berhubungan kafaratnya sama-sama 2 bulan. Tapi itu perbedaan pendapat dalam fikih. Ini penting saya luruskan ini supaya kita paham betul agama. Jangan sembarang nasabah mereka tahu makoko apa alih nama Pak Guru kemudian mudah menyalahkan orang lain karena dia tidak masuk memahami kaidah-kaidah agama. Ketika ada tanah bercampur dengan najis, maka benda itu disebut mutanajis. Benda mutanajis tidak boleh dipakai tempat di sholat. Maka ia masih kita dia nasa sampajang itu yang rumah sampajang karena ada benda mutanajis di dalamnya. Ko pendapatnya Imam Syafi'i. Tapi untung nangka pendapat Abu Hanifah, maka ada najis yang sudah dibakar itu hilang najisnya. Nah bata merah itu sebelum dipakai dibakar dulu. Maka pendapat itu dibolehkan untuk dipakai. Makanya fikih jangan berselisih ketika berbeda pendapat, tapi itu keluasan agama. Kita bisa memilih. Untung pendapat Imam Syafi'i dipakai di Indonesia cocok. Pakai osigesai olina roane makun reye. Biar suami istri itu tetap batal wudu. Jadi suami istri itu bukan mahram. Yang mahram itu adalah anak, kemudian bapak, saudara, itu yang mahram. Kalau suami istri bukan mahram. Iya. Jadi aku sigesai olina lakai si baba inewe tanpa pelapis itu batal wudu. Karena istri itu bukan mahram, disebut hakut tamlik. Hak pakai, bukan hak milik. Jadi istri itu hak pakai. Iya, bukan hak milik. Karena 2 syaratnya mahram itu. Jadi mahram itu 2 syaratnya Pak Bu. Yang pertama tidak boleh dinikahi, yang kedua tidak boleh digauli. Nah istri itu dinikahi dan digauli, makanya dia bukan mahram.
Dan itu kan ada hadis. Makanya Aisyah mengatakan, Rasulullah dari berwudu, kemudian mau masuk ke masjid sholat, dia singgah mencium istrinya, salah satu istrinya. Nabi tidak lagi mengulang sholat, mengulang wudunya, kemudian dia sholat. Berarti tidak apa-apa. Imam Syafi'i mengatakan, yang dicium itu apanya? Karena istri Nabi itu punya talkum, punya jilbab, punya penutup. Ketika yang dia cium adalah kepalanya, maka dia tidak menyentuh kulitnya dan wudunya memang tidak batal. Kemudian Aisyah bersikuku, suatu ketika saya tidur bersama Rasulullah, di tengah malam saya cari Rasulullah, cari, karena memang kamarnya Nabi sempit. Dia cari, dia temukanlah kakinya Rasulullah. Nah, sapuru ejena Nabi tagang ka ulunna, ternyata Nabi sujud. Apa kata Aisyah? Seandainya ketika saya bersentuhan suami istri batal wudu, maka pasti Nabi berhenti sholat. Agak nasi manta Syafi'i, Nabi belum tentu sholat, karena tidak semua orang sujud itu sholat. Siapa tahu Nabi tak hanya sujud taubat atau sujud syukur. Tapi untung pendapat ini ada. Apa ia kau pendapat ni manta Syafi'i melo tabawal lo Makkah, melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ia kau tamaki majenne, na pemasuki mata wapa sigesa ki aronewe rewa siki majenne, masuki si sigesa siki rewa siki majenne, insyaallah dia haji tarewa lomi Makkah majenne tarewa. Karena memang tidak bisa, maka pendapatnya Imam Syafi'i tidak bisa diterapkan di Mekah, tapi kita pakai pendapatnya Abu Hanifah. Apakah salah? Tidak. Itulah tujuannya fikih. Banyaknya pendapat membuat kita bisa memilih yang pas untuk digunakan di mana bisa digunakan. Tapi tidak menyalahkan pendapat yang lain, karena di Indonesia cocok. Tanpa wudu laki-laki perempuan pisah, pintu masuk masjid laki-laki perempuan pisah, sapnya laki-laki dengan sap perempuan pisah. Kalau baku sentuhan berarti memang ada masalah. Ini harus dipahami. Jadi agama itu begitu, Pak. Jangan mudah menyalahkan, jangan sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit haram. Ini dari dulu ulama kita. Dan apakah Nabi merayakan Maulid? Nabi merayakan kelahirannya dengan apa? Puasa. Ketika Nabi ditanya, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin? Jawabannya, Nabi tazakau itu hari itu saya dilahirkan. Yang kedua, wahyu pertama turun itu pada hari Senin. Sehingga Nabi berpuasa. Makanya komeki macuri Nabi tak sampai aswaga tajaji tak puasa. Kalau kita lahir hari Selasa, puasa hari Selasa. Kalau lahir hari Rabu, puasa hari Rabu. Karena Nabi kebetulan lahir hari Senin, maka dia puasa hari Senin. Kalau kita dilahirkan hari Kamis, maka puasa hari Kamis. Karena orang yang puasa pada hari kelahirannya, insya Allah tidak ada penyakit yang bisa merusak tubuhnya. Itu kelebihannya. Iya. Biasa mau tak puasa nggak sejajangan tak? Iya. Puasa. Puasakan supaya awet muda juga. Yang tua tidak usah puasa, nanti awet tua. Iya. Tapi tetap disunahkan puasa hari Senin. Itu puasa sunnah kelahiran Rasulullah. Jadi ini kita mau puasa sini, mau puasa sunnah aso aja jangan nada minta. Nah ini kita mau puasanya aso aja jangan maka dia mengikuti Rasulullah berpuasa sebagaimana Nabi puasakan hari kelahirannya. Satu hadis itu ada dua hukum. Iya. Kadang satu hadis itu ada 4 hukum. 3 hadis 4 hukum. Hadis tentang makan di rumah orang yang meninggal. Suatu ketika Rasulullah mendatangi orang yang sedang berduka, kemudian disembelihlah kambing untuk disiapkan untuk hidangan. Nabi ke kuburan. Di kuburan itu Nabi melihat ketika digali tempat lahat itu di bagian kepalanya, Nabi tegur, luaskan di bagian kepalanya dan luaskan di bagian kakinya. Itu pesannya Rasulullah. Kemudian setelah pulang ke rumah orang yang berduka, Nabi dihidangkan makanan dan Nabi makan, tapi baru 1 suap Nabi berhenti makan. Kemudian Nabi mengatakan, saya merasakan makanan ini makanan haram, tidak halal. Kemudian Nabi berhenti makan dan minta untuk dibagikan ke orang-orang yang berhak menerima. Nah, hadis ini dipakai orang bahwa makan di rumah orang meninggal itu haram. Seandainya haram, Nabi tidak mungkin mencicipi. 1. Hadis ini ketika dibuka kitab fikih, Imam Syafi'i memasukkan hadis ini pada bab jual beli yang diharamkan. Imam Abu Hanifah memasukkan hadis ini pada bab mukjizat Rasulullah. Imam Malik memasukkan hadis ini pada bab
bolehnya makan di rumah orang yang meninggal. Coba, satu hadis itu beda-beda tempatnya. Kenapa? Karena hadis ini mengandung 4 hal. Yang pertama, Nabi bisa mengenali makanan haram. Itu mukjizat Nabi. Ketika Nabi penjual orang yang berduka ini mengatakan, tidak ya Rasul, ini halal, saya membelinya sendiri. Nabi tanya, bagaimana caramu membelinya? Dia sudah mengatakan, memang penjualnya tidak ada, kebetulan penjualnya lagi keluar, dan yang menjaganya itu tidak tahu harganya, tapi saya hanya menyimpan uang, kemudian saya ambil kambingnya tanpa mengetahui berapa jumlah harganya. Nabi mengatakan, itulah sehingga ini menjadi haram, karena jual belinya tidak jelas. Nah, makanya Imam Syafi'i masukkan dalam bab jual beli yang diharamkan adalah tidak ada akad yang jelas. Makanya itu saya kalau ke pesta pernikahan jarang makan, karena rata-rata itu ibu-ibu kalau mau kasih menikah anaknya, nah kasih tahu saja penjual, catat saja dulu. Biasa begitu Bu ya. Itu jual beli bukan utang dan bukan jual beli, karena tidak ada akadnya. Nah sebab makana mami catakmu jolo. Mestinya kalau utang dikasih tahu, pesta saya tanggal 12, nanti tanggal 15 saya bayar, kasih saya catatannya berapa jumlah utangku, maka itu boleh dimakan. Tapi ketika tidak jelas, maka itu masuk dalam jual beli yang tidak dihalalkan. Makanya hati-hati. Ini batal ini. Yang kedua, kebolehan makan di rumah orang yang meninggal, karena Nabi mencicipi. Seandainya tidak boleh dimakan, Nabi tidak mungkin memakannya. Hanya saja karena jual beli ini tidak jelas, sehingga makanan itu menjadi haram. Artinya boleh memakan di rumah orang meninggal ketika orang itu menghidangkan, tapi dengan satu syarat, tidak boleh dia berutang. Karena kapan dia berutang kemudian dia menghidangkan makanan, maka itu haram. Tapi ketika harta itu adalah harta anak-anak keturunannya, maka itu makruh. Tapi ketika amplop yang dibawa orang, ketika ada orang meninggal, itu yang dibuka, kemudian dibelikan makanan dan minuman, maka itu sunnah. Karena Nabi mengatakan, engkau yang membawa makanan dan engkau makan. Ini hukum. Ini kita bicara hukum, Pak. Banyak orang keliru itu karena tidak paham kaidahnya. Jadi kalau ada orang meninggal, nah ada orang bawa amplop, itu yang kita buka, itu yang kita belikan air minum, itu yang kita belikan makanan, baru itu kita hidangkan. Cuma memang dulu tidak bawa uang, tapi bawa makanan, bawa bubur. Sekarang orang tidak bawa bubur, tapi bawa uang. Itu uang kita jadikan makanan untuk kita hidangkan, karena itu menjadi sedekah. Aja mau Pak Dumpuy depuran Ja'far. Ini penting ditahu hukum-hukumnya ini. Makanya hati-hati Bu. Makanan itu juga perlu hati-hati. Termasuk ada makanan itu sebenarnya tidak boleh dimakan, walaupun dia di rumah. Ada yang halal tapi berubah menjadi haram. Misalnya beli ayam di pasar, dibawa ke rumah, kemudian dicuci. Setelah dicuci, dibuang airnya. Kemudian masih ada sisa air bergenang di baskom, dan itu warna darah masih ada. Kemudian dikasih bumbu, maka semua benda ini menjadi najis, dan itu haram. Itu jadi masalah. Jadi bagaimana caranya supaya dia menjadi halal? Caranya cuci ayam itu sampai bersih, kemudian pakai seringan atau dandang, masukkan ayam ke situ sampai semua airnya jatuh menetes, tidak ada lagi air yang berubah warnanya di dalam baskom itu, kemudian kasih bumbu, itu baru halal. Itu dalam pengolahan, belum tentu halal dalam sembelihan. Halal lagi dalam sembelihan, belum tentu lagi halal uang yang kita pakai beli ayam. Nah, ini jadi masalah. Itu rentetan hukum ke situ, Pak. Makanya hati-hati. Nah, haram itu ada dua. Ada haram li satiha, ada haram li gairiha. Kalau li satiha bendanya, kalau li gairiha prosesnya. Ayam halal, tapi aku mau beli bola kan haram. Sama gitu penjual ayam potong, hati-hati.
pergi beli ayam potong, nagatabami panina, nareko uluna, akan baca. Dia nak bismillah, apa angkat tahu makutana? Saya kali nanya 50 sak buku ya. Negeri 50 bisa bu. Iya kan? Makanya kalau saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, kalau pergi ke pasar beli ayam, usahakan kita yang sembelih supaya terjamin. Bacanya Bismillahi billahi Allahu Akbar. Bisa juga dibaca Bismillahi Allahu Akbar. Paling bagus kalau mau menyembeli berwudu dulu. Ajenneki nampa magere. Pak Mega tahu manuin ajenneki nampa lena dia nak jenne. Berwudu. Setelah berwudu, pertajam pisaunya. Sakangi pisaunya mataran. Kemudian jangan pakai Bismillahirrahmanirrahim. Denawandingi pakai masena pong Allah Ta'ala mabunuh. Makanya cukup dibaca Bismillahi Allahu Akbar atau Bismillahi billahi Allahu Akbar. Usahakan napasnya masuk baru sembelih. Nanti kalau keluar sudah lewat di bekas sembelihan itu pasti tidak bau. Tapi ya kau masuk napasak na tagere mak bau tu. Itu kuncinya. Iya kau jagi sila dak makun raya mak bisa penne tapakawang ililata aja nak ges saya nak ges sayawa. Kalau disembeli lemaknya kambing itu tidak akan melekat di benda yang dipakai memasak maupun ke piring. Itu kuncinya. Iya komeki komaromoi aja tapagang. Iya konolai angin apa saya malolisu, nolai ya ililai malolisu, udara malolisu tapakosong. Iya komabicu gagay na mega tau memanrei sampai ya roalungnya matekewe. Ada awan itu yang menggumpal. Bacakan salawat baru lihat itu badannya binatang. Kalau dia gemetar begini tagere dan nak nandre tawe. Yang kata makada aja mu gere kedua. Ikana se gere kedua. Ketika disembeli yang kali aku musoronoi pisau pamulana sorono di pacapurana. Ya kamu gatamen pacapurana pamulana gatamen di pacapurana. Aja naliangi mau pakai mabuk kalian mau pakai matutu. Tapi sebenarnya tidak. Yang paling pokok itu adalah menyembeli jangan aja jedah. Aja tasoro makona patapalepan patagini patagatang itu ada jadanya. Mesti itu tidak boleh berhenti. Usahakan itu cepat tidak berhenti. Kemudian engkau pasangannya. Ini yang sangat pokok sebenarnya ini. Kalau dalam penyembelihan kan dua hukum itu. Maka ketika disembeli binatang itu kan ada yang pakai takbir. Maka dia kedua aja nak kedua ti kata bere. Kalau empat kakinya 4 kali takbir. Kan ada yang pakai itu. Bismillahi billahi Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Apa aja nanasan. Ya kalau dua aja na Allahu Akbar Allahu Akbar. Sebenarnya tidak. Cuma mestinya setiap gerakan itu diikuti dengan zikir. Itu kuncinya. Kemudian ya komelo ki makanja agagai tandre tagere menre. Iya komelo ki dena malunra gerenoi. Makanya ya kong katau mak geremanu na soronoi piso na pacapurana pasti mo pangia tu manu ena mate. Tapi ya kong nagatamen rei pacapurana lengang ia tu manu ena mate. Dan itu tidak sama dimakan. Itu kuncinya. Ayana tu nak kadang kagere wariala angka gere baca dosa lama. Iya tu ko gere wariala na soronoi. Itu untuk membedakan padahal sitongan na pada iya ya ko makale mo paloke gay nyawana tanya nyawana manu aku tanang aga akatana tau melo igere ramano iya ko tasyakuran panguloy tanda kasukurannya nasabaya to sikiri na lokoloy ina tu nasa makale mo paloke gay nyawana tanya nyawana lokoloy aku tanang akatana minasan na itu tau magere manu aga. Makanya sebelum menyembeli ayam tanyakan ke pemiliknya ini untuk acara apa. Kalau tasyakuran tapangulo kupong Allah Ta'ala sampai sebagai tanda kesyukurannya iya to na tu sikiri na olok-olok. Itu penting itu. Nah sebab mega tahu dia na pahangi Pak mega tahu cia ko to magere makanya maseke cia Pak Gurongi. Tapi tadi jangan pakai Bismillahirrahmanirrahim, pakai Bismillahi billahi Allahu Akbar.
Nah, sebab tidak boleh dipakai Rahman Rahimnya Allah membunuh. Makanya kutilalan nak orangnya angka di surah tidak ada basmalahnya. Surah Bara. Kenapa? Karena itu membicarakan tentang peperangan dan pembunuhan. Tapi hikmahna agak. Maka di sini na jama-jamang yung kulino para lumanang ibismillah. Kecuali yang kecil di jama-jamang. Ya kumelo kong jama, jamu mak bismillah. Ya kumeko minnaw, jamu mak bismillah. Kayaknya perbuatan haram tidak usah dipakaikan basmalah. Kemudian saya wasiatkan bagaimana cara cinta kepada Rasulullah. Pegai salawat elok nabita, insyaallah. Iya kumega ni salawat, tetapi pegai mo salawat. Yang penting mas salawat ki materu. Agi-agi pigau pegai salawat. Anak-anak dibacakan salawat. Melo matin ronak tetap bacanya salawat. Suami yang suka emosian bacakan salawat. Tapi situ kan nang katupak burana kolakai pacecer. Kalau pengemosian itu suami tak hari Jumat subuh bikinkan air panas, aduk mengikuti arah tawaf, bacakan inna ansalnahu. Kemudian letakkan sendok pengadu itu di tengah. Pajapi macenne ia tuwe napataka, itu yang membuat supaya dia tidak temperamen. Pajapi macenne napataka ia rosin rue, tetesan air terakhir, kan ada itu air yang jatuh. Tetesan terakhirnya bacakan surah Al-Kautsar dengan satu napas. Kemudian kasih gelas itu diminum, suami tak itu airnya, sisanya kita minum sedikit. Ada dua fungsinya. Suami tidak akan suka emosian. Kemudian yang kedua, siapa yang melakukan itu kepada suaminya, maka suaminya tidak akan bisa selingkuh. Denul lemak baine welakai tako yang tutamalkan. Itu kuncinya. Makanya Khadijah itu sering merengek minta sisanya Rasulullah. Kadang dia meminum itu, dia tutup gelasnya, kemudian dia ambil dari telapak tangannya Rasulullah. Nah sebab magai, tapi mesti ada kita minum, dan itu hanya di subuh Jumat. Jadi dia na subuh Jumat, taki goreng pelalakai tak kopi atau teh, aduk mengikuti arah tawaf, dan itu baca inna ansalnahu. Nanti selesai berputar airnya tenang, baru diangkat, baru baca surah Al-Kautsar pada tetesan air terakhir itu dengan satu nafas. Kemudian minum. Kasih minum suami tak, sisanya harus ada kita minum sambil membaca surah Al-Kautsar. Insya Allah suami tak tidak akan menikah lagi. Makanya Khadijah itu tidak pernah dimadu oleh Rasulullah. Nanti meninggal baru menikahi siapa namanya Aisyah, baru di situ bisa memadu istrinya. Kenapa? Itu ada doa khususnya memang diajarkan oleh Nabi. Itu kuncinya, Bu. Makanya bapak-bapak saya kasih tahu, kalau mau selamat habiskan kopinya kalau subuh Jumat. Insya Allah selamat. Atau sekalian jangan diminum. Tapi kuncinya, Bu, saya kasih tahu. Ia namakan ya mau pelayanan tak, suami tidak akan melirik kemana, karena tidak ada lagi yang dia cari. Ia miko maka dia jokan ayo lah saja kena. Ia kode panotok lah kaya na jadi way pelana. Sarapan sudah jadi sebelum dia bangun. Kita tanya dengan baik-baik, tidak memotong ketika dia bicara. Insya Allah matana lah kaya. Iyo pumiko nampay si camat. Gatumuasang. Iya. Karena begitu. Tapi gantara matan ramatoti, wanita yang sering memotong pembicaraan suami dan biasa lebih besar daripada suaminya, suaranya pasti kena penyakit perut yang tembus ke punggung. Termasuk kisah sebenarnya itu dari sini. Jangan memotong pembicaraan suami kalau tidak mau kena penyakit itu. Itu bahaya. Itu siksaan di dunia sudah dikasih. Pak kami toje itu lakai lambak loading. Mana nak leko-lekoannya mana? Dia ada begitu, memang ada. Sabara ki koma kometiro lakai ta. Lambak loading memang ada. Nah emakun itu langsung pemikirannya cepat. Makanya bersabarlah, tunggu dia sampai dia selesai bicara. Insya Allah engkau akan diberi kesehatan. Kemudian yang kedua, upasangi, jangan banyak menuntut ke suami, karena sebesar apapun rezeki yang kau diberikan tidak akan pernah cukup kecuali kau bersyukur.
Karena pernikahan itu membuka pintu rezeki. Cuma kadang orang mengatakan ini sudah menikah tapi tidak ada rezeki. Sebenarnya rezekimu ada, cuma pintu syukurmu yang terbatas. Makanya kalau ada orang dapat uang 500.000, belanjanya di mana? Dia belanja bukan di pasar, tapi di pembawa sayur, di mobil ini, mobil pembawa sayur. Kalau 1 juta penghasilannya 1 bulan, di pasar di belanja. Kalau 5 juta pergi di mall belanja. Kalau 10 juta di Jakarta beli gincu. Kalau 100 juta di Singapura beli daster. Jadi gaya hidup itulah sebenarnya yang membuat hidup kita ini susah. Coba, tidak ada orang yang kurang rezekinya, semua cukup. Cuma kita yang tidak bisa mengelola. Iya, kemauan yang paling banyak. Apa rasanya bedanya kopi yang ada di rumah dengan yang ada di warkop? Yang di warkop 10.000, yang di rumah cuma 2.000. Apa bedanya kita minum Sprite dengan air aqua? Padahal kita cuma mau menghentikan haus, tapi tidak minum air aqua. Kita minum Sprite yang harganya mungkin 7.000, 10.000, padahal air aqua hanya 1.500. Kenapa? Itu gengsi. Jam tangan kita pakai, kadang harganya 100 juta. Dengan jam tangan yang harganya 500.000, sama aja jam 3 na tunjuk. Tidak ada bedanya. Sama gitu. Jam tangan yang 1 miliar juga jam 3 juga tunjuk. Yang 500.000 jam 3 juga tunjuk. Kenapa? Itu gaya hidup. Pakaian juga begitu. Iya, ibu-ibu terutama pakai baju ada semua modelnya. Padahal pakaian itu tidak banyak yang dipakai. Kalau kami tahu itu dosa nama kunre dia pernah baju nama dosa. Aku may pakai baju na nasa makarima tu tetulia mana pakai padahal kena tahu ya dia nak kada. Iya, itulah perempuan. Tapi ya nawan-nawan nasa makarima tu tahu padahal dia kena kada tahu. Dan yang ada di rumah itu semua tidak dipakai. Hanya sampah yang dibawa ke rumah. Kenapa saya mengatakan sampah? Malinipan neta 20 losi mangarisa ada 20 losi 20 losi piring ditulis namanya disimpan di lemari tidak pernah dipakai. Panne soli angka ko lemari cangkiri soli kamana ko lemari taruh memang relakai na panne plastik na pakai. Iya rapai panne plastik oleh hadiah rinso cere kristal agamana ko lemari mak jiji dia kagak pakai ya mau tu cere panne osi. Saboy cere na natilo pasay na tempele padahal kay cere kristal ini yang dipakai. Begitu banyak sampah di rumah yang kita tidak pakai. 40 hari benda tidak digunakan kata Nabi kalau akan minta pertanggungjawaban di yaumil akhir. Namo bayi ne ko dia dipakai Pak 40 sore dan itu cuma. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.